Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Cak Hakim di dalam video Cak Hakim Project. Teman-teman, kalau teman-teman lihat video saya sebelumnya tentang perahu lipat, perahu kertas, dan lain sebagainya itu, banyak komen di situ yang bertanya, "Bang, bagaimana gambarnya? Bang, bagaimana cara membuat potongan melintangnya? Bang, itu bisa cuma diaplikasikan di kertas, tidak bisa diaplikasikan di kayu." Teman-teman, sebetulnya video-video saya sebelumnya itu cuman dasarnya saja ya. Itu mau teman-teman aplikasikan di kertas, mau teman-teman aplikasikan di triplek, mau teman-teman aplikasikan di kayu sekalipun, itu bisa teman-teman. Ada caranya. Cuman di video kali ini, Cak Hakim akan berbagi tentang teori dasar pembuatan kapal, teman-temannya. Jadi, dengan teman-teman memahami ini, nanti teman-teman bisa membuat kapal model apapun yang teman-teman mau. Yang gambarnya sudah banyak tersedia di internet. Jadi teman-teman, untuk membuat kapal itu secara teoritis ya, ini saya ngomongnya secara teoritis, itu diawali dengan proses desain atau gambar. Dan gambar yang paling dasar itu adalah gambar lines plan, disebutnya lines plan. Lines plan itu dalam bahasa Indonesianya adalah rencana garis. Gambar rencana garis itu terdiri dari 3 gambar. Yang pertama adalah body plan. Oke lah, kita ngomongnya body plan aja ya. Body plan adalah gambar penampang melintang kapal. Nanti saya jelasin di belakang. Yang kedua adalah shear plan. Itu gambar pandangan samping dari kapal. Shear ini geladak teman-teman ya. Jadi gambar yang menunjukkan kontur bentuk kapal kalau dilihat dari samping. Gambar yang ketiga adalah hull breadth plan. Ini adalah gambar, dari namanya udah ketahuan ya, half, separuh lebar kapal. Oke, kita mulai dari dimensinya dulu. Jadi kapal itu teman-teman ada kekuatan memanjang, ada kekuatan melintang. Dan dari gambar ini bisa dilihat ya. Sekarang kita lihat dari depan. Di bagian depan itu ada namanya FP teman-teman. Biasanya disebutnya FP atau forepeak. Setelah itu ada frame. Frame itu adalah gading kapal. Jadi kapal itu dibagi panjangnya, dibagi dalam hal ini, contoh ini 10 teman-teman ya. 10 bagian, 1, 2, 3, 4, 5, 10. Dan itu punya jarak tertentu. Ini jaraknya tentu akan berbeda. Kalau kapalnya kecil, kapal besar akan berbeda. Ini dari forepeak, setelah itu frame nomor 1, frame nomor 0, frame nomor 1, 2, 3, 4, sampai 10. Di belakang ada F, ada AP. Kalau yang di depan itu adalah namanya forepeak atau haluan. Yang di belakang namanya afterpeak atau buritan. Ya. Jadi ini kalian bisa lihat di paling ujung, yang di belakang paling ujung AP, yang ini FP paling ujung ya. Setelah itu ada frame 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya. Oke. Dan ini teman-teman kalau buat ya harus lurus ke bawah. Sampai artinya frame jarak antar gading ini atau frame bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesia gading, jarak antar gading ini adalah pembagian dari panjang kapal dibagi dengan jumlah frame-nya. Itu sederhananya. Oke, setelah teman-teman tahu bahwa ini namanya frame, garis-garis vertikal adalah frame. Sekarang teman-teman akan saya bagi pengetahuan tentang body plan. Body plan ini teman-teman maknanya begini. Ketika kapal ini dipotong secara melintang, ini kan teman-teman ya. Ini kapal nih panjang nih. Terus dipotong secara melintang, ada nomor 0, 1 sampai 10 tadi itu. Bentuknya seperti ini. Jadi kalau 0 jeret dipotong, kira-kira bentuknya seperti ini. Paham ya? Kalau 1 dipotong, seret digergaji gitu teman-teman, bentuknya seperti ini. Nanti saya tampilkan gambarnya. Kalau
2 dipotong, 2 ini di sini teman-teman, dipotong jeret bentuknya kayak gini, bentuknya akan seperti ini, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi gambar body plan ini adalah penampang dari kapal kalau dipotong secara vertikal. Paham teman-teman ya? Jadi kalau nanti teman-teman mau mengaplikasikan ini ke dalam proses konstruksi, proses buat kapalnya, yang nggak boleh teman-teman hilangkan dalam setiap gambar, dalam setiap potongan itu nanti adalah parameternya, yaitu garis waterline ini dan garis center. Nanti saya jelaskan di penjelasan tentang body plan. Yang berikutnya yang perlu diketahui adalah tentang hull bread plan. Kalau di body plan ini menggambarkan tentang kapal kalau dipotong secara vertikal, sebaliknya kalau di hull bread plan itu bagaimana penampaknya kalau kapal itu dipotong secara memanjang, artinya dilihat dari atas. Contoh begini teman-teman, ini kapal saya potong di sini di garis DWL nih. Ini draftnya Pak, draft waterline ya, draftnya. Draft itu ada syaratnya. Jadi artinya syarat itu gini teman-teman. Ketika kapal itu dimasukkan air, nah airnya sampai di sini aja. Itu namanya draft waterline ya. Jadi yang horizontal itu namanya waterline teman-teman. Ini kalau kapalnya kosong mungkin segini. Kalau nanti kita muatin 1 ton mungkin segini. Kalau 2 ton mungkin segini dan seterusnya. Dan di hull bread plan ini menunjukkan pandangan kapal dari atas. Ini teman-teman bisa lihat ini ada shear ya, geladak. Jadi bentuk geladaknya ini teman-teman, garis geladak ini kalau dilihat dari atas kayak gini. Paham ya? Tapi half ini baru separuh. Bagaimana kalau separuhnya? Ini kan sisi kirinya, sisi kanannya ya tinggal di copy aja ke bawah. Paham ya? Bagaimana penampaknya kalau DWL ini dipotong, kapal dipotong, seret. Ini teman-teman, DWL yang garis putus-putus. Oke, sedikit paham ya teman-teman ya. Mungkin nanti lain waktu kita akan ajarin bagaimana cara membuatnya ini. Tapi dengan memahami ini nanti teman-teman jadi tahu. Dan teman-teman jadi bisa bikin kapal dengan melihat gambar. Kalau banyak yang kita lihat di YouTube tuh video kan bikin kapal aja gitu, nggak tahu teori dasarnya. Ini simpel, jadi teman-teman ada tambahan pengetahuan. Oke, sekarang kita masuk ke body plan aja dulu. Oke, kita lihat sekarang body plan. Jadi teman-teman, body plan itu kira-kira kayak gini bentuknya ya. Saya bilang tadi kan, body plan adalah gambar potongan melintang kapal. Jadi kalau kapal itu tadi dipotong di frame nomor 1 bentuknya kayak gini. Frame nomor 2 bentuknya kayak gini, frame nomor 3 bentuknya kayak ini, dan seterusnya. Tapi teman-teman harus ingat ya, bahwa gambar ini adalah gambar separuhnya doang. Kalau di situ ada 10 frame, yang tergambar di sini cuma 5. Ya, bagian depan 5 di sini, yang ini 5 ke belakang, yang ini 5 ke depan, yang ini 5 ke belakang. Paham ya? Kalau kapalnya besar, Cak Hakim, kapalnya besar, frame-nya 20, ya gambarnya di sini teman-teman. Yang 10 depan, yang sini 10 belakang. Paham ya? Paham ya? Sampai di sini paham ya? Jadi kalau kapal besar itu teman-teman perlu teman-teman ketahui itu frame space-nya itu 0,6, ada yang 1,2 meter ya, 0,6. Ya kalau kapal 100 meter ya banyak banget teman-teman. Banyak banget teman-teman. Ini cuman dasarnya ada aja. Tapi yang perlu teman-teman ketahui intinya begini teman-teman. Intinya bahwa ketika nanti teman-teman mengambil gambar misalnya ini ya. Kan teman-teman kalau mau bikin kapal harus buat kontur bentuk yang ini 01 dulu, nomor 0 dulu, nomor 1 dulu, nomor 2, sampai teman-teman bikin satu-satu, kanan kiri, ya kan? Setelah itu teman-teman harus tata, ya jadilah bentuknya nanti. Nanti akan saya buatkan bentuk ini, bagaimana cara mengaplikasikan gambar ini dalam proses konstruksinya ya. Nanti saya akan buatkan di video selanjutnya. Yang penting teman-teman paham dulu.
Oke, yang lebih penting, yang paling penting adalah ketika teman-teman mengambil gambar potongan 01, nomor 1 ini, film nomor 1 itu. Teman-teman jangan tinggalkan gambar senternya ini, teman-teman. Artinya garis senternya harus ada di situ. Dalam setiap potongan tuh harus ada garis senternya, harus ada parameternya. Ketika teman-teman nanti membuat, misalnya teman-teman buat kapal yang agak besar nanti ya, pertama kita akan buat kecil dulu, berikutnya nanti kita akan buat scale 1:1 atau mungkin 1:2 lah ya. Teman-teman selalu pasang ininya, pasang garis yang saya warna biru itu CL, centerline, dan pasang juga garis yang warna merah itu waterline sebagai parameter. Artinya nanti ketika teman-teman membuat frame 1, frame 2, frame 3, frame 4 sampai frame 10 misalnya kan, atau di apa namanya, kalau kapalnya panjang bisa sampai frame 20, ya parameternya ini yang dipakai pada waktu teman-teman akan merakit, ya ininya disamakan. Yang penting dua garis ini sama, nanti kapalnya jadi, teman-teman. Nanti mungkin lebih jelasnya di video construction-nya ya, teman-teman ya. Jadi dengan memahami gambar ini, insya Allah nanti teman-teman bisa buat kapal apapun. Kapal apapun. Yang penting ada gambarnya. Jadi kalian buat kapal bukan feeling ya, tapi sudah menggunakan sistem. Karena ini teman-teman proses pembuatan lines plan itu ada kalkulasinya. Artinya di situ dihitung kapasitasnya berapa, stabilitasnya bagaimana. Jadi kalau teman-teman memakai gambar-gambar yang ada di internet itu gambar-gambar yang sudah pernah dilakukan proses desain, dan sebagian besar juga sudah pernah dilakukan proses konstruksinya. Jadi safe ya, menurut saya begitu. Cak Hakim sendiri sudah beberapa kali membuat kapal, teman-teman. Kebetulan memang backgroundnya Cak Hakim adalah di perkapalan. Kebetulan dulu belajarnya gurunya Cak Hakim itu dari Eropa ya, di Belgia. Khusus bangunan kapal non-baja. Artinya kapal yang terbuat dari kayu, fiberglass, dan lain-lain. Yang penting bukan baja. Itu yang pertama. Jadi proses memahami gambar adalah seperti itu, teman-teman. Saya kembali lagi ke sini. Pertama, saya jelaskan lagi adalah body plan, yang kedua seal plan, yang ketiga hull plan. Simpelnya begini, teman-teman. Apa yang harus kita lakukan ketika kita akan membuat kapal setelah kita mempunyai gambar? Yang pertama, teman-teman harus buat konturnya ini dulu. Yang di bawahnya, teman-teman. Konturnya, bentuknya ini, lunasnya. Oke. Sekali lagi, dalam pembuatan ini selalu tampilkan garis-garis ini, teman-teman. Waterline dan garis-garis yang vertikal dan horizontal sebagai parameternya nantinya. Yang kedua, sama juga di body plan-nya. Ketika teman-teman membuat ini yang melintang-melintang itu, selalu tampilkan dua garis ini di dalam potongan-potongan itu. Yang selanjutnya adalah bagaimana bentuknya nanti kita tentukan. Dari kapal ini teman-teman bisa tentukan, oh ini harus kedap, frame 1 harus kedap, ini frame 0 ya, ini frame 1, frame 1-nya harus kedap, frame 9-nya harus kedap. Karena di sini akan ditempatkan mesin, atau di belakang ini kita buat kedap, di nomor 9 kita akan buat kedap, di nomor 1, frame nomor 1 kita akan buat kedap, mungkin di nomor 7 kita akan buat kedap sebagai ruang mesin. Bukan kedap, ada kompartemen untuk ruang mesin. Gunanya apa, teman-teman? Di kapal itu dibuat sekedap, beberapa bagian dibagi menjadi beberapa bagian, itu adalah supaya kalau terjadi sesuatu kapal itu tidak tenggelam. Artinya begini, kalau ini kita bagi 3 kompartemen, di sini 1 saya buat kedap, yang di belakang ini saya buat kedap, 9 ke belakang saya buat kedap. Ketika kapal ini bocor, 1 kompartemen bocor, 2 kompartemen masih aman. Atau 2 kompartemen, 2 bagian, 2 ruangan bocor, 1 masih ada. Jadi kapal tidak akan tenggelam. Apalagi kalau kapalnya terbuat dari kayu. Untuk video tentang
gambar rencana garis saya cukupkan sampai di sini, dan kalian bisa lihat nanti video, teman-teman bisa lihat video saya tentang proses construction. Proses konstruksinya berdasarkan dari gambar rencana garis. Demikian teman-teman semua, semoga ini bermanfaat buat teman-teman, sehingga teman-teman lebih bisa memahami proses pembuatan kapal secara benar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video berikutnya.